Sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, makasih Tuhan, hari ini kami bisa datang ke rumah-Mu Bapa, dan kami memilih untuk datang ke rumah-Mu Bapa. Makasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan yang kami sampaikan kepadamu. Sekarang kami mau menyiapkan telinga kami. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar hari ini Bapa menjadi pegangan hidup kami, mengingatkan kami, menuntun langkah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan berbicara Bapa. Biarlah apa yang aku katakan adalah sesuatu yang daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Teman-teman yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Teman-teman boleh duduk semua. Hai teman-teman, selamat datang di FLCC untuk mungkin yang baru ataukah mungkin ada teman-teman di sini yang baru join beberapa minggu ini. Kami sangat mengundang teman-teman untuk bisa merasakan FLCC itu kalau kata orang di sini sih second home gitu ya. Coba deh rasain experience second home-nya yang udah dirasain sama yang lain. Nah teman-teman, hari ini kita sampai di artificial identity part yang ketiga, week yang ketiga. Kalau untuk teman-teman yang kelewatan, minggu-minggu sebelumnya bisa ditonton di YouTube-nya FLCC, Frontliner Campus. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, gue pengen buka dengan pertanyaan. Kira-kira kalau cuma boleh bawa satu barang, dan barang ini emang kalian bawa sih, lekat banget gitu nempel sama kalian, bukan pacar. Kira-kira apa tuh barang yang selalu kalian bawa kemanapun? Darren, coba Alkitabnya ditunjukin mana? Di HP ya, bahkan Alkitab aja sekarang ada di HP. Bener banget teman-teman, handphone gak sih yang kita bawa kemanapun, dimanapun, bahkan ke toilet aja kadang suka ada yang bawa handphone kan. Ya segitu lekatnya tuh kita bawa HP sampai kayaknya melebihi membawa dompet. Betul teman-teman? Nah coba nih, nanti habis dari sini kalian coba cek, kira-kira penggunaan handphone kalian tuh dalam satu hari berapa banyak sih, berapa lama gitu. Wow, Cijoy udah ngecek ya, 9 jam coba. Dari gue sendiri gue ngecek 5,5 jam. Dipikir-pikir ngapain ya sebanyak itu selama itu, masa kita, ini handphone loh bukan bicara laptop ataupun yang lainnya. Tapi kalau dipikir-pikir ya benar juga, kira-kira ngapain aja tuh main handphone sehari-hari? Baca Alkitab, betul. Yang lainnya? Lihat WA, betul ya. Mungkin buka dating apps, ups gitu kan. Chatan sama PDKT nggak apa-apa, banyakin ngobrol boleh. Sosial media, betul teman-teman? Karena kenapa sih kita suka banget gitu kan scrolling, explore di Instagram, Reels, TikTok. Ya karena memang ketika kita scrolling nggak ada ujungnya, betul teman-teman? Pernah nggak di sini ada yang lagi scrolling terus sampai di bawahnya gitu udah end gitu, udah habis? Nggak ada ya, karena si sosial media ini pinter banget nih. Dia bisa nampilin hal-hal yang mungkin kita tontonnya agak lama dan hal itu yang bakal dikasih ke kita, betul? Betul. Nah kalau ngomongin tentang handphone, saat ini anak-anak zaman sekarang enak nih udah ada sosial media gitu ya. Kayaknya ya kalau lagi rame-rame juga nggak apa-apa tuh kalau kita nggak punya teman, asal kita punya bawa handphone. Tapi dulu nih ya, gue nggak tahu sih kalian di sini, kayak anak zaman sekarang juga kayak anak TK juga udah punya handphone pribadi ya. Cuman gue baru punya handphone di saat gue kelas 4 SD. Dimana gue beli handphone yang seperti ini. Ini cuma bisa telepon dan SMS saat itu. Dan kayaknya dulu tuh beli pulsa 5.000, 10.000 tuh kayak berasa gitu ya. Bukan hal yang kayak murah banget gitu. Terus kayak zamannya nggak ada Spotify, jadi hiburannya nontonnya dengerin lagu itu dari radio, harus dicolok sama headset gitu. Masih hitam putih, ada yang pernah punya handphone ini? Nah yang angkat tangan itu kelihatan tuh umur-umurnya gitu ya, melebihi daripada umur yang lainnya. Karena gue rasa anak-anak tahun 2000-an ke atas HP-nya udah gak gini gak sih? At least mungkin masih BlackBerry, udah BlackBerry ke atas, betul? Nah ini HP pertama gue kelas 4 SD, gue beli 300.000. Bukan di counter belinya, dari bokap gue sendiri. Ini antara bokap gue suruh gue untuk mandiri, nabung ya. Antara gue dimanipulatif gitu, gak mau dibeliin HP nih, emang disuruh pakai uang gue sendiri. Tapi gue percayalah itu memang salah satu nilai hidup bokap yang diturunin ke gue, menabung. Nah ini nih handphonenya. Nah kalau handphone zaman sekarang ya udah beda banget dong ya teman-teman. Kalau di HP sebelah mau pencet misalnya apa nih, kamu ya.
Pencetnya harus yang mana tuh Kak, hilang kan, bingung Kaknya. Tuh ada di angka 5 pencet 2 kali, di angka 2 pencet sekali A, M-nya. Kayak gitu teman-teman, jadi bener-bener kayak tek 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 gitu. Jadi kalau misalnya dulu ketahuan tuh kalau misalnya lagi PDKT, chatan kan, berisik banget handphonenya, keypadnya. Terus inget gue tuh kalau misalnya kita keseringan ngetik-ngetik gitu, ntar lama-lama itu gelembung gitu loh. Si keypad nomornya itu ngangkat dia. Nah beda lah sama si smartphone ini, betul. Dan gue bisa bilang si smartphone ini lebih valuable bukan karena kemampuan phone-nya. Seberapa sering sih kalian pakai pulsa pribadi kalian untuk telepon pakai seluler biasa? Udah gak pernah gak sih? Bahkan nomornya aja bisa angus saking kita lupa untuk isi pulsa, ya gak? Tapi lebih kepada kemampuan smartnya. Kita bisa akses apapun di situ, browsing, sosial media, foto, video, nonton, apapun itu, main game di smartphone itu. Jadi gue bisa bilang di sini bahwa smartphone adalah hal yang esensial. Setuju teman-teman? Hal yang bermanfaat, membawa perubahan yang baik dan positif. Setuju? Sangat bermanfaat. Ya mungkin tadinya dulunya kalau pacaran pakai surat ya, masih zaman gak sih dulu pakai surat cinta gitu ya. Kalau sekarang mungkin nembaknya di WA gitu kan. Gitu. Nah, tapi kalau memang si smartphone itu saking bermanfaatnya bagi kita semua, kalau gitu kenapa dong zaman sekarang kita mengenal istilahnya social media detox? Pernah dengar atau lagi menjalaninya atau pernah melakukannya social media detox? Biasanya tuh dikasih waktu mungkin sebulan, 3 bulan. Dan biasanya tuh yang teman-teman social media detox ini memang dia deactivate si IG-nya nih. Atau TikTok ya bahkan di uninstall supaya dia enggak emang kayak kita kecenderungannya bangun tidur melek bukannya IG gitu ya. Kalau IG udah bosen TikTok gitu ya. Kenapa gitu? Kenapa sih sampai segitunya ngebuat orang harus detox dulu nih dari sosial media? Kalau misalnya gue tanya sama teman-teman gue yang udah pernah melakukannya, mereka rata-rata bilang, iya nih kayak tadi pas lagi small group, menti gue ada ngomong dia bilang, iya nih Ci, aku lagi semester akhir, lagi pada skripsi, terus aku udah mulai lihat nih teman aku udah keterima kerja di sini, terus menang lomba ini, dan itu ternyata mempengaruhi aku loh. Kenapa? Karena sadar tidak sadar ketika kita melihat pencapaian orang lain, melihat oh orang lain liburan ke sini nih, dia makan ini loh, wah tiap minggu dia kayak gini, wah nggak habis pikir tuh dia duitnya dari mana ya? Kita tuh lagi comparing ourselves with others. Kita lagi membandingkan diri kita dengan orang lain. Apa yang terlihat di sosial media itu jadi seolah-olah otomatis gitu, kita membandingkan dengan diri kita. Gue rasa gue sendiri pun melakukan hal ini sadar gak sadar. Gue gak tahu di umur kalian, mungkin kalian bandingin, oh teman aku kok bisa kuliah di sini ya, mungkin bisa keluar negeri kuliahnya. Kok dia udah keterima kerja di sini atau magang di tempat ini, mungkin kayak gitu. Atau ke kampusnya, wih dia keren nih tiap hari bawa mobil kayak gitu ya. Tapi kayak misalnya kayak gue sendiri di umur gue saat ini gue mulai melihat, wih teman gue udah dilamar ya gitu. Terus atau misalnya, dia nikahnya di sini ya. Secara gak sadar tuh jadi mengcompare kepada diri gue sendiri. Kenapa? We are all intrinsically looking to be valued, wanted, loved, and important. Kita tuh mau, siapa yang gak mau jadi orang yang punya pengaruh, dilihat orang, dibutuhkan, dicari, dicintai, dianggap penting sama orang lain. Ada yang gak mau? Senggak maunya kalian gue rasa dalam hati kita tuh senang loh ketika ada orang yang, kemarin dia kayak memperhatikan kita, betul teman-teman? Tadi di awal aku banyak sebutin tentang fitur-fitur smartphone. Aku bisa bilang itu sama kayak kehidupan kita. Apanya tuh Ci yang sama? Kita terbiasa dan sering kali melihat sesuatu tuh dari apa yang kita punya atau apa yang kita bisa. Kita terbiasa melihat orang lain itu berdasarkan apa yang mereka lakukan, apa yang terlihat tuh di sosial media. We often associate value with features. Kita menilai orang itu sukses kalau dia udah kerja di startup. Kalau IPK-nya segini nih, kayak gitu teman-teman. Padahal itu semua apa yang ditampilin di sosial media itu kan sesuatu yang
memang orang itu pengen orang lain lihat aja, bukan sebenarnya kita nggak tahu di belakangnya. Tapi secara nggak sadar itu mempengaruhi kita, kayak jadi apa ya, dasar bagi diri kita bahwa lu itu hebat kalau lu udah bisa lakuin A, B, C, D, E. Lu itu hebat kalau lu bisa punya A, B, C, D, E. Kayak ada list gitu ya. Kalau misalnya gue ini belum checklist, berarti gue masih biasa aja. Gue bukan jadi orang hebat. Gue gak dilihat sama orang. Kayak tadi misalnya gue bilang, ada teman kalian yang mungkin liburannya selalu liburan ke luar negeri, ke kampus bisa bawa mobil. Ya terus kenapa teman-teman? Apakah itu bahagia menurut kalian? Ketika gue menjalani di usia gue sekarang saat ini, gak tua kok aku, gue juga merasa sebenarnya apa yang gue cari dulu itu ketika gue udah bisa, mungkin bisa punya sekarang, ya biasa aja teman-teman. Oke lah punya handphone baru gitu ya. Ya tapi sebahagia gitu kan gak mungkin nyengirnya tiap hari kan, sambil megang HP nyengir enggak kan, cuman pas lagi open boxnya ya 1-2 hari lah ngerasain, abis itu ya mau merek apapun handphone sama aja gak sih teman-teman? Jadi ketika kalian mencari sesuatu apa yang terlihat di sosial media dan kalian berusaha untuk mengejar hal tersebut, gue bisa bilang itu adalah kebahagiaan ya, mungkin itu bahagia, tapi sifatnya sementara teman-teman. Kalau misalnya kebahagiaan kalian itu tolak ukurnya adalah sesuatu yang orang lain lakukan dan kalian kejar itu jadi bahaya banget teman-teman, karena pasti akan selalu ada dalam hidup ini orang yang berada di atas kita. Dan sifat manusia emang gak pernah puas. At the end kalian bakal ngerasain capek karena selalu mengejar standar yang dunia ini udah tetapkan buat kalian. Gak ada ujungnya. Kayak kita udah belajar minggu lalu mungkin, si handphone aja dia bisa tuh sengaja gak ngeluarin semua fitur yang bagus. Dibatas-batasin makanya keluar seri ini. Ya karena emang manusia tuh gak pernah ada puasnya, padahal emang kenapa pakai HP yang versi sebelumnya? Gak kenapa-napa kan, masih bisa berfungsi dengan baik kan? Ketika kalian terus fokus sama apa yang orang lain punya, terus fokus sama orang lain kok udah ngelakuin A, B, C, D, E tadi, kalian jadi sebenarnya gak fokus dengan apa yang sedang kalian lakukan teman-teman. Kalian jadi gak bisa fokus dengan apa yang sudah ada dalam diri kalian, dan fokus menjalani itu dan bersyukur. Berkat Tuhan itu kan gak cuma bicara soal uang dan materi aja, betul teman-teman? Dan sedangkan yang dunia ini tawarkan adalah sesuatu yang nilainya tuh materi. Uang, selalu dikaitkan kesuksesan itu sama uang. Padahal yang Tuhan ajarin gak kayak gitu teman-teman. Dan kita tahu banyak orang hebat yang udah punya segala macam kekayaannya apa, tapi mereka berakhir dengan bunuh diri. Mereka ngerasa tetap gak puas, gak bahagia, dan terus mencari kebahagiaan itu. Tapi gue bersyukur atas setiap kita yang datang hari ini, yang memilih untuk datang hari ini, ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, mau belajar, mau diajar. Karena apa? Kita semua tahu di sini, kita cuma bisa dapat kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera cuma di dalam Tuhan. Ketika kalian sibuk terus mencari, mengejar standar yang dunia ini udah bikin, kalian tuh lagi sibuk melihat kiri kanan kalian. Dan kalian gak fokus dengan apa yang Tuhan sebenarnya udah tetapin buat diri kalian. Di series ini, Artificial Identity, kita lagi belajar identitas yang semu, yang palsu. Minggu pertama kita belajar bahwa omongan orang tuh kadang bisa jadi identitas kita loh. Minggu kemarin kita belajar bahwa mungkin barang-barang nih yang jadi identitas kita. Tapi hari ini gue pengen ajak kita semua pengen tahu apa sih yang Tuhan bilang tentang who we are. Tentang kita tuh siapa sih sebenarnya. Sebelum itu, hari ini kita mau belajar dari apa yang Paulus tulis. Teman-teman di sini masih ingat gimana pertemuannya, hubungan spiritualnya Paulus bisa mengenal Tuhan dan bertobat? Mungkin ada yang lupa, gak apa-apa, gue ingetin lagi. Paulus tadinya namanya adalah Saulus, dia adalah seorang Farisi. Orang Farisi ini adalah orang-orang yang taat pada hukum Taurat, tapi mereka menentang ajaran Yesus. Bukan cuma itu aja, Paulus itu sampai menganiaya dan nangkepin penjarain orang-orang Kristen teman-teman. Jahat ya,
Kayak bayangin kita sekarang datang ke gereja tapi kita kayak nggak dibolehin ke gereja sampai dimasukin penjara. Kayak gitu tuh si Paulus dulu. Sampai satu titik dan kita percaya bahwa God can make anything happen in our life, betul? Ketika Tuhan udah pilih kamu, dia bisa buat sesuatu dalam hidup kamu tuh mudah teman-teman. Tuhan biarin Paulus buta selama 3 hari dan disitulah dia mengalami Tuhan secara pribadi dan dia bertobat. Yang tadinya menganiaya orang-orang Kristen, dia jadi mengabarkan firman Tuhan. Nah, di ayat ini kita mau baca di Kolose 1 ayat 15 sampai 8 Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Kita pengen tahu gimana Paulus ini menggambarkan tentang Tuhan. Kita baca bersama-sama 1 2 3. Gambar yang terlihat dari Allah yang tidak kelihatan. Ia sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan dan yang tertinggi atas semua ciptaan. Kristus sendiri adalah pencipta yang menjadikan segala sesuatu di langit dan di bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dunia roh dengan raja-raja dan kerajaannya, dengan penguasa dan pemerintahannya. Amin teman-teman. Di sini kita tahu bahwa Tuhan tuh digambarkan sebagai sosok yang hebat, berkuasa, keren. Udah ada dari sebelum yang diciptakan saat ini. Kita tahu itu. Tapi pada saat itu orang-orang gak tahu gimana sosok Tuhan itu realnya kayak gimana sih. Sampai Yesus lahir ke dunia dan karena Yesus kita jadi tahu, kita bisa menggambarkan, oh seperti ini loh Tuhan kita. Jesus wasn't created, he always existed even before the universe began. Tuhan udah ada nih dan karena Yesus kita jadi tahu, oh ini loh Tuhan kita, wujudnya seperti ini, dia datang ke dunia, hidup bareng-bareng sama kita. Dan gak cuman kita dengar mungkin mempelajarinya itu secara Alkitab aja, tapi real teman-teman Yesus itu. Dan dalam Kejadian 1 ayat 27 mungkin kita udah terbiasa dan tahu banget nih ayat nih gara-gara kayak zaman sekolah pelajaran agama pasti ada nih belajar soal Kejadian 1 ayat 27. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. So God created human beings in his own image. In the image of God he created them, male and female he created them. Tuhan ciptakan kita menurut gambar dan rupa Tuhan. Kita tahu dari kecil bahwa oh wujudnya Tuhan tuh kayak kita loh, cuman oh ini ada laki-laki, ini ada perempuan gitu ya. Tapi makin kesini kita belajar bahwa gak cuman secara gambarnya aja, secara fisiknya aja kita seperti Tuhan, tetapi secara roh, secara spiritual kita juga serupa sama Tuhan teman-teman. Karena itu mungkin ketika kita berdoa, kita banyak mendengar bahwa supaya kita bisa semakin serupa seperti Yesus. Dan itu tuh real, bukan sesuatu yang semu-semu. Karena kita tahu bagaimana ketika Yesus hidup, respon dia dan itu kita bisa pelajarin seperti itu teman-teman. Dan kita bisa bilang bahwa kita ini itu I am created by a creator. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. I am created by a creator. Kita diciptakan oleh pencipta kita, Tuhan. Nah, ketika Tuhan menciptakan kita, itu tuh nggak cuman karena kebetulan aja, bukan karena oh orang tuamu saling mencintai, bertemu, lalu lahirlah kamu. Nggak cuma sebatas itu aja tuh teman-teman. Tapi God made you on purpose for a purpose. God created you on purpose for a purpose. Tuhan ciptain kamu dengan tujuan dan untuk suatu tujuan teman-teman. Jadi ketika saat ini kamu merasa hidup gue gak ada arahnya nih, hidup gue gak ada tujuannya. Guys, kalian belum tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu apa dan ayo cari tahu teman-teman. Karena gak ada yang lahir ke dunia ini tuh karena kesalahan, karena oh seharusnya gue gak lahir ya. Gak kayak gitu teman-teman. Tuhan udah rencanain itu dan Tuhan punya sesuatu yang kalian itu harus kerjakan di dunia ini. Dan untuk Tuhan, misalnya kalian melihat mungkin situasi keluarga kalian, situasi pertemanan kalian dan lainnya, dan kalian menganggap
kok aku dilahirkan di keluarga yang seperti ini ya Tuhan? Kok aku belum punya? Nggak kayak orang-orang kayak temanku, mungkin kayak Siska Kol yang mungkin punya tangganya muter-muter gitu ya. Kok aku nggak berada di situasi yang seperti itu? Kan enak tuh ya, udah jadi orang kaya, udah tuh tinggal kerja kita bisa, oh gue passionnya di sini ya udah di sini, kayaknya mudah gitu ya kelihatannya. Tapi ingat bahwa taruh mindset kita, God has purpose in your life, in my life. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Dan ketika lagi-lagi kalian bilang bahwa oke, Tuhan punya rencana dalam hidupku, aku tahu, iya. Tapi nih sampai saat ini nih, umur segini nih, aku masih gini-gini aja, keluargaku belum berubah. Mana tuh rencana Tuhan ya? Lagi-lagi ketika kalian merasakan seperti itu, kalian lagi komplain. Kalian lagi fokus melihat kiri kanan kalian dan bukan fokus melihat kepada Tuhan. Teman-teman di sini, kalian tadi pas awal ingat kan gue masih ceritain soal handphone dengan fitur-fiturnya, ada kameranya yang bagus. Sama tuh misalnya contoh ada brand S, pip gitu ya. Dia nyiptain handphone gitu ya. Pasti yang dia mikir apa? Ketika orang nyiptain sesuatu pasti, oh gue mau nyiptain handphone yang bisa ngezoom 100 kali atau 1000 kali gitu ya. Yang mungkin megapikselnya segini, yang ketajaman layarnya segini, dan lain-lain. Lalu dia create lah fitur-fitur untuk mendukung handphone tersebut. Kalau dengerin lagu berarti harus ada speakernya. Ketika buat foto harus punya kamera, ada mikrofonnya, ada bluetoothnya, layarnya kalau bisa dilipat berarti layar tuh harus yang fleksibel dan lain-lain. Betul teman-teman? Sama halnya dengan Tuhan ketika Tuhan ciptain kita. Tuhan tuh udah spesifik tahu kamu diciptakan untuk apa. Dan Tuhan gak cuman nyiptain kamu dengan tangan kosong teman-teman, tapi Tuhan udah perlengkapi kamu dengan setiap potensi, fitur-fitur yang Tuhan udah kasih dalam diri kamu. Cuman karena pengaruh peer group kita, pengaruh masa lalu kita, pengaruh keluarga kita, apa kata orang tua kita yang mungkin ngebuat luka di dalam hati kalian, kalian jadi ngerasa kehilangan atas identitas kalian di dalam Tuhan. Gambar diri kalian jadi buruk teman-teman. Tapi hari ini kita mau belajar, ngenalin lagi fitur-fitur yang Tuhan udah taruh dalam diri kita, udah ada nih. Tapi kita lebih mau sadarin itu dengan apa? Dengan lebih dekat lagi sama Tuhan. Kita pengen tahu apa sih yang Tuhan katakan tentang diri kita. Dan gue bisa bilang bahwa gimana tahu? Ya kita datang sama pencipta kita, sama Tuhan. Kayak tadi si brand, misal kalian beli handphone S, kalian gak tahu nih handphonenya bisa apa aja, kalian mungkin cari browsing di channel YouTube-nya si handphone tersebut, di manual book-nya, sama kayak kita. Kalian mau tahu diri kalian itu kayak gimana, datang sama pencipta kalian, baca firman Tuhan, karena disitulah jadi salah satu cara Tuhan bisa bicara tentang kamu, benerin lagi tuh segala gambar diri kalian yang udah rusak, dan supaya kita bisa melihat diri kita seperti bagaimana Tuhan melihat kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8b dikatakan, God is love. Tuhan adalah kasih. Tadi di awal aku udah bilang, kita ini diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar. Kalau Tuhan adalah kasih, so you are created by love, to love and be loved. Kita ini diciptakan dengan kasih, untuk mengasihi dan untuk dicintai, dikasihi teman-teman. Kata siapa? Gak ada yang sayang sama kalian. Toh kamu tuh lahir juga berdasarkan kasihnya Tuhan teman-teman. Rencananya Tuhan dan kamu itu sangat dikasihi oleh Tuhan. Ketika kamu merasa gak ada yang berada di posisi kamu, gak ada yang ngertiin kamu. Teman-teman ada satu pribadi yang selalu ada untuk kalian yaitu Tuhan. Pencipta kalian. Hari ini aku pengen ajak teman-teman untuk lebih mengenali siapa diri kita menurut apa kata Tuhan dan bukan menurut apa kata dunia.
selain kita dicintai, Tuhan juga ngomong, you are chosen, kamu dipilih. Tuhan tuh milih kamu teman-teman, bukan kita yang memilih untuk jadi Kristen, untuk mengikut Tuhan, tapi Tuhan terlebih dahulu udah pilih kamu dan menyelamatkan hidup kalian. You have a purpose, kamu punya tujuan. God sees you, Tuhan melihatmu. Ketika kalian melakukan sesuatu dan kalian merasa kok gak ada yang lihat gua, kok gak ada yang menghargai gua ya. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Ada Tuhan yang gak pernah tidur dan melihat apa yang telah kalian lakukan, mungkin yang gak dihargai sama orang-orang sekitar kalian. God knows you, Tuhan mengetahui kamu. God cares for you, Tuhan peduli sama kamu. You are a child of God, kita ini anak-anaknya Tuhan. You are understood, kamu ini dimengerti. Ketika dalam perjalanan hidupmu kamu mengalami masalah dan ngerasa gak ada nih yang ngerti gue, kompleks banget nih. Mungkin kalian ngerasa Cici Koko SGL di sini juga gak ngerti aku. Tapi hari ini Tuhan mau ingetin, Tuhan tuh ngerti sama kalian. It's okay untuk marah, komplain sama Tuhan, tapi datangnya ke Tuhan. Dan dia mengerti kamu, jadilah apa adanya di depan Tuhan. You are forgiven, kamu ini diampuni, kamu dimaafkan. You are saved by grace, not by works. Kamu ini telah diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena apa yang telah kamu lakukan teman-teman. You are a masterpiece created in Christ Jesus. Kita ini unik satu-satu. Ketika Tuhan ciptain, bukan umat manusia dari mungkin miliar yang banyak di dunia ini, tapi Tuhan tuh spesifik loh ngasih satu-satu ke kita. Tuhan tahu loh, setiap kita, isi hati kita, kerinduan hati kita Tuhan tahu. Kebutuhan kita Tuhan tahu teman-teman. Dan ketika kamu tahu kamu dipilih sama Tuhan, kamu tahu Tuhan sayang sama kamu, hari Tuhan juga pengen bilang, your value is about who you are, not solely in what you do. Kamu itu, identitas kamu, nilai diri kamu itu terletak pada siapa yang memiliki hidupmu, Tuhan. Bukan hanya pada apa yang kamu lakukan. It's okay kalau kamu masih belum bisa melakukan seperti apa yang teman kamu udah lakukan, gak apa-apa teman-teman. Tapi kamu tahu yang pegang hidupmu tuh Tuhan, jangan khawatir. Waktunya Tuhan tuh tepat teman-teman. Ketika dunia ini terlalu non-stop, gak ada istirahatnya, gak ada stopnya, dan kayaknya dunia itu ngajarin kalau lu sibuk, lu tuh baru hebat, lu baru bermakna, lu tuh keren, penting. Lagi-lagi dunia tuh lagi ngajarin kita bahwa diri kita itu didefinisikan berdasarkan apa yang kita lakukan teman-teman. Dan kalau kalian terus mengejar itu, menjadikan itu standar hidup kalian, ya apa dong? Tujuannya apa nih yang kalian kejar? Kalian melakukan bla 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 itu untuk apa teman-teman? Untuk diri kalian sendiri kah? Ataukah emang itu rencana Tuhan yang Tuhan mau dalam hidupmu? We are human beings, not human doings. Tadi di Kejadian 1 ayat 27 kita tahu bahwa Tuhan ciptain kita itu human beings teman-teman. Kita ini adalah manusia yang Tuhan udah ciptakan spesifik nih untuk melakukan rencananya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita ini bukan human doings, bukan manusia yang punya to-do list, checklist yang harus kita penuhin supaya ini nih manusia tuh kayak gini, gak kayak gitu teman-teman. Tuhan bilang identitas kamu itu di dalamku, identitas kamu itu bukan berdasarkan apa yang kamu lakukan, karena sebelum kita melakukan apapun Tuhan aja tuh udah mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Dan yang penting adalah kita harus tahu, kita harus menjadi sesuai apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kita harus haus dalam mencari panggilan yang udah Tuhan taruh dalam hidup kita teman-teman. Mungkin saat ini kalian belum nemuin tuh callingnya dari Tuhan tuh kayak gimana. It's okay, gak apa-apa. Tapi terus haus minta sama Tuhan untuk mencari hal tersebut. Karena ketika itu jadi standar hidup kalian, jadi fondasi hidup kalian, Tuhan akan mudahnya kok untuk menuntun kalian. Dan ketika misalnya kamu masih belum nih, aku udah coba ini tapi kok kayaknya gak berhasil, coba ini, gak apa-apa teman-teman, asal satu, motivasinya bukan untuk sukses menurut dunia,
bukan melakukan berbagai macam list yang udah sosial media tawarkan, tapi motivasinya adalah untuk mencari tujuan Tuhan dalam hidup kalian. Amin. Sebelum aku tutup sharing hari ini, gue pengen sharing tentang hobi yang satu ini, yaitu adalah menonton Korean drama. Nggak tahu ya para cowok-cowok di sini relate apa enggak, cuman ini ada drama terbaru namanya Love Next Door. Udah selesai, jadi harusnya nggak spoiler ya. Ada yang lagi nonton dan belum selesai? Aman ya? Ada yang nonton? Ada. Edelin jangan malu-malu, nggak apa-apa kok. Oke teman-teman, jadi ada cowok dan cewek ini, menurut aku sendiri ini lumayan bagus karena banyak menceritakan tentang kisah hidup gitu ya. Jadi si cowok ini, gak tahu namanya siapa, gue gak pernah ingat kalau nonton drama namanya siapa. Si cowok ini adalah seorang atlet renang, ganteng ya, tapi gantengan yang di belakang. Nah, si cowok ini adalah atlet renang yang mungkin dari masa kecilnya itu dia sudah menghabiskan mungkin setengah hidupnya dia untuk fokus dalam renang gitu ya. Kita tahu kalau misalnya atlet tuh kayak sekolah jadi cuma formalitas dan mungkin ketika 6 jam belajar mungkin 6 jam juga dia latihan. Sampai dia tuh SMA dan dia tuh udah masuk ke dalam timnas renangnya si Korea gitu ya. Terus dia lagi mau ikut seleksi untuk join Olimpiade. Keren teman-teman, udah mau seleksi Olimpiade nih, hebat nih, dia performanya bagus nih. Sampai di satu titik, di waktu sebelum dia seleksi, mungkin beberapa hari sebelumnya, seleksi Olimpiade itu, dia mengalami kecelakaan dan cedera di kaki, sehingga dia udah gak bisa jadi atlet lagi. Kita tahu kalau misalnya atlet kena cedera gitu karena pasti mempengaruhi performanya dia, karena pakai fisik, betul teman-teman? Bayangin selama ini dia hidup mungkin dari kecil sampai gede nih tujuan dia gue mau dapat medali emas gitu ya. Tinggal satu titik lagi nih teman-teman, tapi dia kecelakaan. Nah yang satu lagi cewek ini dia tipe yang bukan pintar mungkin tapi rajin juga. Biasanya kan kalau cewek kan lebih terkenal rajin ya, rajin belajar. Sampai dia dapat beasiswa ke Amerika. Dia bukan dari keluarga yang kaya, jadi orang tuanya juga menaruh ekspektasi bahwa lu bisa kuliah ke luar negeri mungkin, terus lu bisa kerja di perusahaan top 10 dunia mungkin. Dan dia juga, itu terjadi dalam diri dia dapat beasiswa ke Amerika, keterima di perusahaan terkenal di Amerika gitu ya. Dia workaholic banget sampai jadi dimanfaatin sama teman-temannya. Terus di satu titik ketika dia lagi mungkin di masa puncak karirnya dia terdiagnosa kanker stadium 2, kanker lambung, dan lambungnya harus dioperasi diambil sebesar 70%. Di situ itu jadi hit bottomnya hidup dia merasa selama ini gue sia-sia banget nih apa yang gue kejar, belajar capek-capek tapi cuman gini doang nih. Endingnya gini nih, karena apa dia sakit dan mungkin dia bisa meninggal kapan aja. Mungkin dalam hidup ini kita kayak punya cita-cita gitu ya. Dan kita kayak mengejar itu dalam hidup kita. Tapi seringkali dalam satu titik Tuhan izinkan suatu rintangan, cobaan terjadi. Dan terus mungkin mereka juga merasa mereka jadi kehilangan hidupnya. Kehilangan arah hidup dan motivasi dalam hidup mereka. Tapi hari ini kita mau belajar apa sih yang pengen Tuhan taruh dalam hidup kita ketika mungkin kita berhadapan sama rintangan, situasi yang gak enak dalam hidup kita. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, "Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect." Amin teman-teman. Ini Alkitab mungkin ditulisnya udah dari ribuan tahun yang lalu, tapi sampai hari ini masih relevan. Kita seringkali lupa dan kita mengcopy nih gaya hidup teman-teman kita, apa yang dunia bilang itu sukses dan kita ngelakuin hal tersebut, tapi hari ini Tuhan pengen bilang, no, you are not human doings but you are human beings. Kalian ini jadi manusia yang bukan robot teman-teman. Yang semua orang tuh patternnya sama.
harus kerja di tempat A gitu ya. Harus seperti ini, enggak. Tapi Tuhan ciptaan kalian tuh unik, punya tujuannya, dan kalian itulah yang harus kalian kejar dalam hidup kalian untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam diri kalian teman-teman. Mungkin ada kalanya apa yang kita harapkan itu enggak sesuai sama realita yang ada. Kayak tadi, tokoh-tokoh yang di drama yang tadi. Apa yang dia sudah, mungkin bukan bicara sebentar, puluhan tahun mereka mengejar hal tersebut, fokus terhadap hal itu, tapi satu titik hal yang mereka kejar itu hilang teman-teman. Dan mereka jadi merasa, gue hidup buat apa lagi? Tapi gue bisa bilang, ketika itu terjadi dalam hidup kalian, atau kalian saat ini udah ngerasa overwhelmed banget, dan ngerasa capek, kayak apa sih yang gue kejar nih dalam hidup nih? Apa sih? Untuk apa sih? Coba deh. Let's redefine and relearn who you are. Redefinisi lagi hidup kalian. Yang kalian lakukan saat ini itu untuk diri kalian pribadi, bicara soal sukses secara materi, ataukah emang kalian lagi mengejar tujuan Tuhan dalam hidup kalian? Pelajari lagi, coba lihat lagi, mundur ke belakang. Gak apa-apa kok untuk stop dulu dan review dulu tuh apa yang udah kalian lakukan selama ini. Apakah yang kalian lakukan ini supaya demi memenuhi ucapan orang tua kalian, supaya nggak kalah dari teman-teman kalian, apakah itu? Tapi Tuhan di sini, Tuhan pengen kasih tahu ke kita bahwa you are unique, Tuhan punya purpose in your life, dan kejarlah itu. Kejar, cari tahu, karena berjalan sama Tuhan ketika kita udah bisa ketemu nih panggilan Tuhan dalam hidup kita, berkat itu akan ngikutin di belakang teman-teman. Tuhan lebih tahu kok kebutuhan kalian dibandingin kalian sendiri. Dan waktunya Tuhan itu tepat. Cuman balik lagi, kalian mau sabar enggak? Kalian mau percaya enggak sama waktunya Tuhan? At the end, ending story si drama yang tadi gitu ya. Ini langsung mungkin episode 16 ya gitu ya. Si cowok tadi jadi seorang arsitek yang hebat, mendirikan suatu perusahaan arsitek ya bangun-bangun rumah gitu ya. Keren, terus meraih prestasi juga. Dan yang cewek tadi, dia menemukan gitu ya, ternyata dia punya passion di dalam hal masak. Dia jadi seorang chef yang bisa bikin masakan-masakan yang sehat, tapi ternyata enak. Sampai dia tuh ngebagiin resepnya itu, lucu ya orang jualan, tapi dia emang sengaja bagiin resepnya juga ke si pembelinya itu, karena dia mau ya orang lain tuh juga bisa jadiin itu habit mereka, makan sehat dan lain-lain gitu. Kayaknya singkat tuh ngelihatnya, oh tadi dia gini terus gini. Tapi gue rasa ketika kita menjalaninya sendiri, segala cobaan, tantangan, rintangan dalam hidup kita itu gak mudah teman-teman. Tapi satu ingat, ada Tuhan yang tahu kamu, mengenal kamu, mengerti kamu, dan selalu ada buat kamu, yang gak pernah ninggalin kamu. Dan mau kok dia yang menuntun kamu di setiap perjalanan kamu yang sedang mencari tujuannya Tuhan. Mencari purpose-nya Tuhan dalam hidup kalian. Ada Tuhan, kalian gak sendiri teman-teman. Ada 2 pertanyaan yang kalian bisa discuss saat small group nanti. Yang pertama, where do you see God's identity in yourself? Apakah kalian sudah melihat itu? Apakah saat ini identitas kalian sudah oke kah? Gambar diri kalian sudah oke kah? Atau misalnya gambar diri kalian masih kurang nih, aku kurang menghargai diriku sendiri, aku gak bisa mencintai diriku sendiri, is okay gak apa-apa teman-teman. Tapi hari ini kita mau jadiin apa kata Tuhan itu identitas kita, bukan apa kata dunia, bukan kata masa lalu kita, bukan kata teman-teman kita. Amin teman-teman. Dan yang satu lagi, how can you remember you are created by the Creator? Kita ini diciptakan oleh Tuhan, dan itu tuh yang jadi pegangan dasar hidup kita. Kita harus cari dan haus gitu, mencari purpose-nya Tuhan dalam hidup kita. Ini bottom line kita hari ini, sama-sama kita katakan dengan kencang, 1, 2, 3, I am created by a creator. Satu kali lagi, I am created by a creator. Amin teman-teman. Gue undang kalian semua untuk bangkit berdiri.